Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu, salam budi luhur. Selamat datang pada pertemuan pertama mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah memahami pergolakan lingkungan bisnis, kemudian memahami kebutuhan akan dukungan terkomputerisasi, memahami framework, dan mempelajari konsep dasar dari SPK itu sendiri. Ada pula kita akan mempelajari tentang pendeskripsian tentang konsep dan metodologi BI, Business Intelligence, kemudian ada konsep kerja sistem dan hubungannya dengan SPK, serta memahami tools dukungan keputusan yang terkomputerisasi. Berikut ini adalah beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini. Ada lingkungan bisnis, tanggapan organisasi, tindakan manajer, menghilangkan kesenjangan strategi, ada pula peran manajerial menurut Mintzberg, kemudian frame dukungan keputusan, proses pengambilan keputusan menurut Simon, dan dukungan komputer untuk keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, konsep dari SPK sendiri, serta ada sedikit pengertian tentang BI dan beberapa konsep penerapannya. Salah satu yang mempengaruhi dari sistem penunjang keputusan adalah perubahan lingkungan bisnis. Dalam buku yang kita gunakan, ada studi kasus yaitu Harrah's Hotel dan Kasino di Amerika pada awal tahun 1990 dan 1997, di mana permainan kasino dan berjudi di sana sangat kompetitif dan banyak menguntungkan hotel-hotel yang ada di Amerika. Harrah's kemudian melipat gandakan, bahkan membuat jumlah kasinonya menjadi sangat lebih banyak, sehingga banyak kasino-kasino persaingannya yang lebih baru, megah, dan lebih mewah. Kemudian manajer kasino Harrah mengakui bahwa sangat penting untuk membangun hubungan antara klien yang paling menguntungkan, yaitu dalam mata kuliah Customer Relationship Management atau CRM, kalian bisa mendalami lebih lanjut lagi bahwa bagaimana cara membangun kepercayaan customer atau hubungan baik dengan customer yang akan membuat pelanggan akan tetap setia dan loyal. Manajer Kasino Harrah kemudian memberikan perawatan bintang untuk para pemain kelas atas, tetapi kemudian juga ada free drink kepada orang-orang yang membayar mesin. Namun pada akhir tahun 1980-an, mesin slot melampaui permainan meja. Nah, ini merupakan kunci dari para manajer dari Kasino Harrah, sehingga pada tahun 1997, para eksekutif di Harrah mereka harus berpikir untuk menjaga profitabilitas dengan menjaga hubungan 25 juta pemain slotnya agar tetap setia kepada hotel dan tempat mereka. Kemudian solusinya adalah mereka pertama menganalisa data pelanggannya, bisa menggunakan data mining atau teknik penambangan data, bisa juga menggunakan cara pengumpulan data. Harrah kemudian mengembangkan Total Rewards Program. Ini yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan sampai detik ini. Jadi awalnya adalah Harrah's Hotel yang mempionirkan program Total Rewards Program. Artinya, untuk pelanggannya yang setia diberikan berbagai macam keuntungan. Dari kartu untuk pelanggannya, di mana kartunya itu bisa untuk membayar slot mesin, makanan, dan kamar yang dioperasikan oleh Harrah's, Player, Rio, dan Showput. Kemudian perusahaan menggunakan strip magnetik pada kartu untuk menangkap informasi pada pelanggan, dan kemudian dia menawarkan berbagai keuntungan seperti free drink atau minuman
gratis, lalu ada makanan, bonus, dan lain-lain. Sehingga di sini di dalam kartu ini dia bisa melacak berapa lama pelanggan itu bermain, lalu berapa banyak mereka bertaruh, permainan apa yang mereka sukai, dan mereka menang atau kalah. Hal ini menciptakan sebuah profil profitabilitas yang memperkirakan nilai pelanggan pada perusahaan. Secara elektronik, Hara kemudian menghubungkan semua pemain-pemainnya untuk menebus poin sebagai hadiah mereka. Hal ini yang mungkin bisa kita temui masih sampai detik ini ya. Kumpulin poin lalu nanti ditukar dengan apa, sehingga pelanggan-pelanggan ini merasa mereka diberikan rewards atau diberikan hadiah. Ini yang disebut dengan Total Rewards Program. Mereka juga menciptakan sebuah website atau situs web di mana pelanggan itu merasa semakin mendapatkan informasi melalui website tersebut. Mereka bisa melihat profil mereka bisa melihat poin mereka, sehingga membangun hubungan yang dekat dengan pelanggan dan yang paling menguntungkan untuk mengembangkan loyalitas merek. Oke, kemudian si Haras ini kemudian setelah melakukan penambangan data, analisa data, mereka memforecasting atau memperkirakan bisnis ke depan seperti apa. Ya, gudang data nasionalnya menghubungkan sistem komputer dan data pelanggan kasino dengan server yang menghitung sejarah pelanggan dan poin hadiah. Teknik ini disebut juga dengan business intelligence. Jadi dia menganalisa atau menganalitik dan juga menganalisis, mengidentifikasi kelas pelanggan yang menguntungkan untuk menarikkan bisnis di masa depan. Jadi forecasting sifatnya ya, seperti perakiraan atau sebuah praduga gitu di masa depan. Itu business intelligence, kira-kira di masa depan pelanggan yang paling banyak akan bermain di mesin mana. Kemudian metode ini antara penambangan data dan business intelligence digabungkan ke dalam sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu CRM ya, Customer Relationship Management, SPK atau Decision Support System, yang membantu keputusan penjualan sehingga Haras Hotel menjadi semakin kaya akan informasi pelanggannya, ada program brand loyalty, properti spesial, dan lain-lain. Hasilnya adalah semakin besar kekuatannya si Hara pada pelacakan pelanggan dan sistem penambangan data, maka Haras muncul sebagai operator terbesar kedua di Amerika Serikat pada tahun 2000-an. Ya, itu efek dari perubahan lingkungan bisnis. Nah, mengubah lingkungan bisnis itu tidak mudah. Kenapa? Karena perusahaan dia harus bergerak agresif, tidak boleh stagnan atau tidak boleh statis. Terutama di era sekarang ini yang semua sudah menjadi dukungan terkomputerisasi, bahkan menjadi dukungannya oleh IoT, Internet of Things, ya kan? Semua menggunakan sensor. Maka perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan tren lingkungan yang sekarang ini. Perubahan lingkungan bisnis itu mengalami ada tekanan bisnis, ada juga tanggapan dan dukungan. Tekanan bisnis akan menghasilkan iklim bisnis yang bersaing saat ini. Tanggapan untuk menghadapi tekanan, dukungan untuk memfasilitasi proses yang lebih baik. Kalau kamu tahu tentang Alobank, itu adalah bank digital. Bank digital itu mereka hampir tidak punya tempat bangunan bank untuk orang bertransaksi secara langsung face to face. Jadi banknya digital, support sistemnya juga digital. Ya, ada namanya Jago. Jadi sekarang mengarah ke semuanya digital. Kalau Mandiri atau BCA dan lain-lain itu tidak ikut berubah, tidak ikut mensupport ke arah bisnis digital, maka pasti akan lebih tertinggal. Sehingga mereka harus berubah. Tantangannya adalah karena ada tekanan bisnis, karena ada ditanggapi, dan juga disupport untuk proses yang lebih baik.
Tadi kita bahas bahwa business environment factor ada globalization ya, semua ke arah perubahan lingkungan. Terus ada permintaan customer. Makanya kenapa Gojek dan Grab menjadi besar? Karena permintaan customernya besar. Ya, setiap orang membutuhkan kendaraan yang bisa dipesan saat itu juga. Itu sebabnya Gojek itu juga menjadi besar. Nah, perubahan peraturan pemerintah, government regulation, itu juga mempengaruhi business environmental factors ya. Kalau misalkan kalian tahu bahwa dulu di jalan tol itu ada pos tolnya ya. Ada pos tol di mana di dalam pos tolnya itu ada karyawannya. Ya kan? Kemudian berubah menjadi digital. Sehingga menjadi e-tol. Kalau e-tol berarti yang digunakan adalah mesin, bukan orang. Kemudian orangnya kemana? Nah, orangnya ya pilihannya dua, antara mutasi atau di layoff atau diberhentikan. Begitu. Organization response-nya seperti apa kalau misalkan ada perubahan bisnis? Ya mereka harus berstrategi, mengubah strateginya, nggak bisa dengan statis dengan keadaan yang zaman dulu, ya. Lalu mereka juga harus pasti mencari partners, terutama banking ataupun yang lain gitu. Nah, termasuk bisnis model baru yang beradaptasi dengan keadaan sekarang, internet ya, atau digital payment dan lain-lain. Bayangin kalau misalnya kamu nggak bawa cash sekarang, apalagi pandemi ya, terus kamu harus beli barang di suatu tempat, terus tempat tersebut tidak bisa QR ya, QR code, nggak bisa debit, nggak bisa apa, itu akan repot ya di zaman sekarang. Sehingga banyak toko-toko sampai ke tempat makan pun, warteg pun sudah bisa QR code gitu, QRIS ya. Jadi itu sangat memudahkan. Nah, decision support dan sistemnya di mana? Di bagian analyze, prediction, dan decision. Di mana menciptakan integrated computer decision support ya, yang akan menjadikan business intelligence-nya lebih besar saat ini. Lingkungan organisasi semakin kompleks, dia akan menciptakan peluang, masalah gitu ya. Antara peluang dan masalah mungkin berbandingnya nggak sama. Peluang mungkin bisa lebih banyak dibandingkan masalah. Contoh, sekarang di dunia kerja itu sudah ada posisi digital marketing. Ya, ada posisi digital marketing. Sepertinya 7 tahun lalu nggak ada posisi digital marketing. Karena yang ada marketing. Pemasaran zaman dahulu adalah dengan menyebarkan brosur-brosur, kertas-kertas di jalan, pasang spanduk, dan lain-lain. Itu pemasaran zaman dulu. Pemasaran sekarang adalah digital. Jadi kamu taruh e-brosur, e-flyer, iklan di YouTube, iklan di Instagram, iklan di web, dan lain-lain. Ya kan? Sekarang ada yang namanya hashtag. Nah, hashtag itu kalau kita cari, dia akan ketemu itu search engine optimization dan lain-lain ya. Itu menciptakan peluang baru, jadi menciptakan sebuah posisi baru gitu. Bank digital yang tadinya nggak ada, kalau mau bikin bank harus nyewa gedung, sekarang nggak perlu. Kalau mau bikin bank misalnya seperti Alobank, Bank Jago dan lain-lain, mereka tinggal bikin support system integrated yang bagus untuk finance-nya gitu ya. Faktor lingkungan bisnis seperti pasar, permintaan pelanggan, teknologi, sosial, dan lain-lain ini yang mendukung perubahan. Ya, tadi seperti saya bilang bahwa Gojek itu besar karena warga Indonesia butuh kendaraan yang saat itu juga datang di tempatnya kemudian pergi. Gitu ya. Ini sebenarnya hal ini menjadi cemooh dari warga negara lain. Kenapa? Warga Indonesia dibilangnya malas jalan gitu, kita males jalan untuk ke halte atau station gitu. Tapi mungkin di satu sisi ada beberapa pihak yang bilang bahwa
support system dari pemerintah yang tidak memberikan akses yang mudah untuk kita ke halte, untuk kita ke stasiun. Beda halnya kalau misalkan kita jalan ke stasiun Transjakarta atau stasiun MRT yang itu sudah sangat baik menurut saya. Tapi kalau misalnya halte-halte bus saya rasa belum ya, atau halte-halte angkot. Jadi masih dibutuhkan kendaraan yang saat itu juga hadir di depan hadapannya gitu ya, untuk pergi ke suatu tempat. Itu sebabnya Gojek besar gitu. Ya, ini tadi ya, faktor lingkungan bisnis itu ada faktor pasar, persaingan yang kuat ya, permintaan pelanggan tadi, teknologi, lebih banyak inovasi, produk baru, layanan baru ya. Sekarang kita udah bisa bayarnya atau kirim uang ke orang transfer gitu. Saya sering banget misalnya bertukar uang misalnya sama teman, aduh nggak bawa cash nih, saya transfer ya, kamu kasih cash ke aku. Jadi seperti itu. Jadi sangat sedikit orang yang nggak punya m-banking sekarang di smartphone-nya ya. Sosial, sampai ada apa ya, seperti omongan atau bahasanya, kalimatnya netizen di Indonesia. Itu saking banyaknya warga Indonesia yang bermain medsos ya, sehingga bilang netizen 62 gitu, netizen plus 62, cepet-cepet, pedes-pedes kejamnya. Baik, tanggapan organisasi dari perubahan lingkungan bisnis itu bisa reaktif, bisa antisipatif, bisa adaptif, dan bisa proaktif ya. Nah, disitulah perannya si manajer sebagai pengambil keputusan. Seorang manajer mungkin akan mengambil tindakan seperti dia harus menerapkan perencanaan strategis, dia menggunakan model bisnis yang inovatif yang baru, restrukturisasi proses bisnis, berpartisipasi aliansi bisnis, kemudian ada kerjasama dengan cari partner ya, ada inovasi kreativitas, dan macam-macam ya. Banyak lagi, pindah misalnya ke e-commerce. Jadi kalau punya usaha sekarang bisa jadi nggak punya tokonya. Jadi sekarang anak-anak sekarang kalau misalkan tugas akhir, Bu boleh nggak kita bikin e-commerce tapi nggak ada toko fisiknya? Boleh. Mereka boleh studi kasus pada usaha yang hanya berbasis marketplace gitu. Boleh Bu, boleh. Dan sekarang ini banyak banget. Dia nggak punya toko fisik, tapi dia hanya punya toko yang dijadikan gudang ya, beda dengan toko fisik berjualan. Kalau toko fisik berjualan tuh kita lihat ada etalasenya, kita lihat ada spanduk atau nama tokonya gitu, itu toko fisik untuk berjualan. Tapi sekarang banyak yang tidak punya toko fisik, dia hanya butuh tempat untuk gudang. Bahkan itu kadang gudangnya itu adalah di rumah tempat tinggalnya. Lalu dia jualannya di mana? Dia jualannya bisa di marketplace, bisa di medsos gitu ya. Itu banyak banget yang seperti itu, dan itu banyak juga yang berhasil gitu. Jadi mengubah proses bisnis dari yang manual menjadi digital, menjadi e-commerce gitu, menggunakan dukungan IT, itu sangat-sangat penting peran manajer di situ ya. Dia harus menentukan harga, promosi, dan lain-lain gitu. Salah satu tujuan utama dukungan keputusan terkomputerisasi adalah untuk memfasilitasi hilangnya kesenjangan antara kinerja organisasi saat ini dengan kinerja yang diinginkan, seperti yang dinyatakan dalam visi misi, tujuan, dan strategi yang dicapainya. Kemudian, mengambil keputusan manajerial, di mana manajemen adalah sebuah proses untuk tujuan organisasi dapat dicapai dengan menggunakan semua sumber daya yang ada. Manajemen bukan pengambil keputusan, tidak selalu, tetapi pengambilan keputusan adalah memilih solusi terbaik dari dua atau lebih alternatif. Ya, ketika kamu memutuskan untuk kuliah di Budi Luhur, kenapa sih kuliah di Budi Luhur gitu? Mungkin kamu punya alternatif yang lain, gitu ya. Mungkin kuliah di kampus sebelah atau gimana. Itu suatu proses pemilihan. Nah, ini adalah 10 peran manajerial menurut Mintzberg.
Dari segi kategorinya dibagi menjadi 3, ada interpersonal, informasional, dan decisional. Di mana interpersonal itu terdiri dari figurehead, leader, liaison, sedangkan informasional terdiri dari monitor, disseminator, dan spokesperson, dan decisional itu terdiri dari entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Ini adalah 10 peran manajerial menurut Mansberg. Jadi, ketika seseorang sudah mendapatkan posisi atau jabatan manajer, maka seharusnya dia menguasai 10 peran ini. Dia bisa menjadi figurehead, dia bisa menjadi sosok yang diandalkan, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang yang diandalkan, ya. Dia bisa memonitor anak buahnya, bisa menjadi pemisah kalau ada perseteruan, bisa menjadi juru bicara, ya, dan macam-macam. Proses pengambilan keputusan, manajer biasanya mengambil keputusan dengan mengikuti 4 langkah berikut. Biasanya, ya, yang pertama, dia harus tahu masalahnya, ya, definisikan masalah. Kemudian dia bangun model untuk menggambarkan masalah di nyata, kemudian identifikasikan solusinya, kemudian membanding dan memilih solusinya. 4 langkah ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. 4 langkah ini disebut dengan IDCI, ya, identifikasi, kemudian ada decision, lalu ada pembangunan model, dan ada implementation. Pengambilan keputusan itu tidak mudah. Ya, kenapa? Yang tadi kita pernah bahas di awal, ada sisi teknologi, ada sisi regulasi pemerintah, dan ada faktor lain, ya. Seperti sekarang BBM. Ya kan? BBM-nya harganya naik terus. Maka muncullah kendaraan listrik. Tetapi kendaraan listrik ini belum banyak unitnya. Belum banyak juga support sistemnya. Seandainya pemerintah mendukung banyak kendaraan listrik, harganya dimurahin, lalu support system itu apa? Tempat-tempat untuk ngecas kendaraan listriknya diperbanyak, maka mungkin bisa berubah menjadi go green gitu, ya, atau menjadi semuanya listrik. Tetapi sekali lagi pasti ada pihak-pihak kepentingan di belakangnya, ya. Mengapa menggunakan SPK terkomputerisasi? Ya, jelas mengapa menggunakan komputerisasi, pasti dengan komputasi lebih cepat, ya. Meningkatkan komunikasi, kolaborasi, produktivitas anggota grup, jadi nggak buang banyak waktu untuk perhitungan manual. Meningkatkan manajemen data, semua datanya tersimpan di database. Mengatasi keterbatasan kognitif, udah nggak ada lagi yang memutuskan berdasarkan perasaan, semuanya memutuskan berdasarkan data yang ada, gitu. Lalu menggunakan web, ya iya, bisa digunakan di mana aja, kita bisa buka di smartphone di mana aja, ya. Nah, dukungan keputusan oleh Gorey dan Scott Morton dibagi menjadi 3 tipe keputusan. Ini yang penting di pertemuan pertama ini. Tipe keputusan itu ada 3. Tipe keputusan terstruktur, tipe keputusan semi-struktur, dan tipe keputusan tidak terstruktur. Tipe keputusan terstruktur itu biasanya sudah ada SOP-nya, Standard of Procedure, ya, sehingga keputusan ini sering dilakukan berulang-ulang. Contohnya adalah di sini kalau di operational control adalah order entry. Order entry itu misalnya kalau ada POS, ya, point of sales, misalnya kasir di Alfamart, itu dia sudah ada SOP-nya, Standard of Procedure, sehingga dia bisa mengerjakan si sistem itu dengan kejadian yang selalu diulang. Contoh, pembeli mau beli barangnya ditaruh di kasir, lalu apa yang dia lakukan? Oh, dia scan QR dari barangnya itu, lalu masuk ke sistem, lalu dia input jumlahnya, lalu dia scan lagi, dilakukan begitu terus sampai kalau sudah selesai barangnya, lalu ditotal sama dia, dan seperti itu. Itu keputusan dan struktur. Jadi dilakukan berulang, sehingga
tipe keputusan terstruktur ini biasanya ada di bagian level staff atau di bagian yang sering dilakukan ya. Kalau kalian misalnya di kampus adalah misalnya staff DAA misalnya. Karena kalau kalian bilang, Bu, saya mau nanya, saya mau melakukan pembayaran tapi KPR saya sudah ditutup. Nah, kayak gitu itu kan sering terjadi. Sehingga levelnya adalah di keputusan terstruktur. Ya. Keputusan yang kedua adalah keputusan semi-structure. Semi-structure ini di atasnya keputusan struktur. Jadi levelnya adalah level supervisor atau level manajerial ya. Contohnya misalkan inventory control, production scheduling. Inventory control itu kan misalnya barang-barang di Alfamart itu direkap lalu dicek sisa stoknya mana yang sudah sedikit. Yang sisa stoknya sedikit, maka membutuhkan keputusan semi-structure apakah ini mau akan diorder lagi atau mau di stop aja, diganti dengan barang lain. Nah, itu keputusan semi-structure. Di peran seperti itu, peran manajer atau peran supervisor sangat berperan besar yang menentukan apakah dia reorder stoknya, menambah stoknya dengan reorder, atau dia mengganti dengan barang lain. Nah, keputusan yang ketiga adalah keputusan unstructured. Keputusan unstructured ini tidak terstruktur, artinya tidak dilakukan berulang-ulang. Biasanya hanya one time only aja. Nah, keputusan unstructured ini biasanya di level director, ya, presiden, chairman, dan lain-lain. Jadi, keputusannya lebih banyak yang tidak struktur, yang tidak dilakukan berulang-ulang, sehingga levelnya adalah level BOD, Board of Director. Ya, contohnya apa? Approving loans, misalnya. Approving loans itu menyetujui pinjaman. Menyetujui pinjaman itu dia akan melihat personal satu persatu. Dan itu tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Karena tiap orang beda-beda mengajukan pinjamannya. Oke. Kemudian ada berbagai macam kontrol untuk mendukung tipe keputusan ini. Operational control, managerial control, dan strategic planning ya. Di strategic planning ini lebih terlihat jelas untuk bagian unstructured-nya. Ada new tech development. Nah, jadi kira-kira ke depan teknologi akan seperti apa ya development-nya. Baik, itu 3 jenis keputusan yang akan kalian pelajari. Jadi keputusan terstruktur yang dilakukan berulang-ulang biasanya dia udah ada SOP-nya. Itu biasanya ada di level staff atau order ya, order entry misalnya. Lalu keputusan kedua adalah semi terstruktur, di mana dia bisa mengambil keputusan taktis ya, seperti di level manager atau level supervisor. Dan keputusan ketiga adalah keputusan tidak terstruktur, unstructured, yaitu keputusan strategik ya. Keputusan strategis di mana tidak dilakukan berulang-ulang, dan ini biasanya ada di level BOD atau Board of Director. Nah, SPK akan mendukung di keputusan semi terstruktur dan unstructured. Contohnya apa? Contohnya adalah memilih karyawan terbaik. Karyawan terbaik itu pemilihannya harus decision maker yang memutuskan. Decision maker itu ada di level semi structure atau unstructured. Kenapa? Karena kalau di tipe structure dia dilakukan berulang dan bukan SPK tidak mendukung di level ini. Jadi SPK itu mendukung di level keputusan semi structure dan unstructured. Ya. Nah, ini tadi ya. Kalau yang structure dia terprogram, sudah ada SOP-nya. Proses pengambilan keputusan, ini yang tadi sempat saya singgung, menurut Simon adalah ada 4 langkah, IDCI, Intelligence, Design, Choice, dan Implementation. Intelligence itu di bagian scanning atau mendeteksi dan mengidentifikasi
lingkungannya, masalahnya seperti apa, sehingga nanti muncul suatu problem statement, kalimat masalahnya apa sih gitu. Kemudian setelah itu tahap desain, di mana dia mendesain model-model untuk mengambil keputusan. Kemudian dari desain model tersebut dipilih, di choice, di compare best solutionnya seperti apa, dan terakhir adalah implementation. 4 hal ini akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Baik, ini tadi ya, dukungan komputer untuk keputusan terstruktur. Dia terjadi berulang kali, ya, memungkinkan untuk diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, yaitu tadi, biasanya ada SOP atau standard of prosedur, ya. Pengambilan keputusan otomatis biasanya disebut dengan automated decision system, ya ini adalah berbasis aturan menyediakan solusi yang terjadi berulang pada bidang tertentu. Contohnya persetujuan pinjaman tapi yang levelnya sederhana, bukan yang kasus-kasus tinggi. Ya. Oke, kemudian untuk yang tidak terstruktur itu hanya dapat didukung dengan metode kuantitatif standar yang komputerisasi. Di sini peran SPK-nya, ya, sehingga memanfaatkan data dan informasi untuk keputusan tidak terstruktur. Sedangkan yang semi terstruktur, dia kombinasi dari prosedur standar atau SOP dengan penilaian manusia, judgment-nya. Ya, ini rangka kerja dari pengambilan keputusan otomatis ya. Anda bisa lihat sendiri gambarnya. Nah, ini definisi klasik dari SPK. Menurut Gori dan Scott Morton, dia adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambilan keputusan menggunakan data dan model untuk menyelesaikan permasalahan tidak terstruktur. Kalau tidak struktur berarti unstructured. Ya. Kemudian, ya SPK bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan sistem terkomputerisasi, mendukung keputusan dalam organisasi. Ya. Oke, nah ini arsitektur tingkat tinggi dari sebuah SPK, di mana di user interface atau sistemnya didukung dari data, models, dan knowledge. Nanti ini akan disesuaikan dengan masing-masing studi kasus. Misalnya studi kasusnya adalah SPK pemilihan guru terbaik pada sekolah, maka datanya diambil dari TU, misalnya seperti itu. Modelnya diambil dari mana? Kuesioner yang diisi kepala sekolah, misalnya seperti itu. Knowledge misalkan diambil dari mana? Dari wawancara si kepala sekolah atau pengambil keputusan, gitu ya. Sehingga nanti dibentuklah sebuah user interface. Oke, SPK ada dua, yaitu dia orientasi ke model atau dia orientasi ke data. Ya, kalau mau berorientasi ke model berarti banyak pilihannya, tapi kalau mau berorientasi ke data berarti pengumpulan data dulu yang diutamakan. Nah, kemudian SPK itu dia akan beralih menjadi business intelligence, ya. Mula-mula dia pemilihan dulu, SPK, pemilihan, penunjang keputusan, kemudian dia akan menjadi ke business intelligence, di mana dia forecasting atau perakiraan di masa depan. BI atau Business Intelligence adalah istilah umum yang mengkombinasikan arsitektur, tools, database, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Seperti SPK, BI merupakan content free expression sehingga memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Namun tujuannya BI adalah memudahkan akses data untuk menyediakan kemampuan analisa bagi para manajer. Jadi dia membantu mentransformasi data menjadi informasi yang dimana biasanya digunakan untuk forecasting atau perakiraan bisnis ke depan. Ini sejarah singkat tentang BI, Anda bisa baca sendiri. Evolusi kemampuannya BI juga, di mana di dalamnya di situ ada data dan text mining, ada predictive analytics, ada data marts, ya, data warehouse, dan lain-lain ya. Arsitektur BI memiliki 4 komponen utama, yaitu data warehouse, business analytics, business performance management, dan user interface. Ini arsitektur high level dari BI yang tadi kita sebutkan. Semua digambar menjadi satu, di mana di dalamnya adalah terdapat gudang data atau data warehouse. Jadi kalau ngomongin business intelligence pasti nggak jauh dari data warehouse,
gitu ya. Bisa di filter lagi menjadi data mining, bisa juga. Oke. Komponen dalam arsitektur BI tadi data warehouse, dia repository besar tempat penyimpanan data historis. Kemudian ada business analytics, tools yang memungkinkan transformasi data menjadi informasi dan knowledge. BPM, business performance management. Kemudian ada user interface, yaitu sistem yang memungkinkan kemudahan memanipulasi beberapa komponen. Jenis-jenis BI, MicroStrategy Corp, dia ada membedakan 5 jenis BI. Ada pelaporan dan peringatan, alerting, ada juga enterprise reporting, ada juga cube analysis, ada juga ad hoc queries, statistik, dan data mining. Manfaat BI menyediakan informasi akurat saat diperlukan, termasuk real-time view dari performa perusahaan dan bagiannya. Yang pasti untuk kepentingan manajerial ya. SPK dan BI itu arsitekturnya sangat mirip karena BI dikembangkan dari SPK. Nah, secara langsung SPK juga mendukung pengambilan keputusan, sedangkan BI memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan tidak langsung mendukung pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan yang mendukung adalah SPK, sedangkan BI itu dia orientasinya ke strategik ya. SPK itu di bagian dari si BI. Jadi BI dikembangkan menjadi SPK dikembangkan menjadi BI. Oke, nah ini ada untuk elemen sistem kerja Anda bisa baca sendiri. Lalu kategori utama tools untuk RMSS. Nah, hybrid ya. Hybrid ini sekarang banyak banget berkembang. Kita bisa lihat kendaraan-kendaraan juga ada yang hybrid sekarang, di mana integrasi itu lebih cepat ya. Kalau kuliah hybrid learning itu artinya setengah manual, setengah online. Nah, kendaraan hybrid itu artinya setengah listrik, setengah manual mesin. Jadi dengan perpaduan antara kemampuan yang bersifat teknologi dengan kemampuan manual, sehingga membuat dia menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih baik gitu. Ya, oke. Nah, demikian pertemuan pertama tentang introduction atau pengenalan dari sistem penunjang keputusan. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Salam sejahtera, salam budi luhur.